Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofian Hadi, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 kategori 2 dengan LPTK IKIP Siliwangi. Saya mengajar di SMA Negeri 1 Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, mata pelajaran matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan PPL Aksi 1 dengan model Problem Based Learning. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. 12 IPA 9. Kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika peminatan pada hari Selasa ini ya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Supaya berkah seperti biasa, mari kita awali dengan berdoa. Silakan ketua kelasnya dipimpin berdoa. Kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu bagaimana kita masing-masing berdoa. Baik, alhamdulillah sudah berdoa. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini lancar, kemudian kalian mendapatkan kebermanfaatan ini. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ingin cek dulu 12 IPA 9. Ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Vito dan Desya. Oke, apa namanya? Sakit. Oke, Vito dan Desya. Oke, berarti total 3. Ya, kita punya sapaan supaya saling menyemangati ya. Masih kan? Kalau saya tanya apa kabarnya hari ini, jawabnya gimana? Semangat, antusias, luar biasa. Dicek, itu baru ceknya doang. Jadi sekarang keluarkan betul-betul semangat ya. Oke. 12 IPA 9 ya. Apa kabarnya hari ini? Semangat, antusias, luar biasa. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan semangat terus dan antusias terus ya dalam pembelajaran kali ini. Nah, apa yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Nah, tujuan pembelajaran kali ini, wah ini bahasa kurikulum ya, panjang. Tapi pada intinya pembelajaran kalian adalah yang pertama nanti akan bersama-sama menemukan turunan fungsi trigonometri ya, menggunakan konsep definisi limit fungsi ya. Kemudian juga harus bisa menyajikan langkah-langkahnya dengan tepat dari awal sampai akhir. Nah, ini tujuannya. Nah, berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri ada juga kaitan materi dengan sebelumnya. Karena waktu turunan itu di kelas 11 saya sudah belajar juga tentang turunan. Benar nggak? Iya, tapi kelas 11 bedanya turunannya adalah fungsi apa waktu kelas 11? Aljabar. Tuh, fungsi trigonometri itu kan ada apa aja? Sin, X, cos X, tan X, terus macan, kosekan dan atau ada yang sudah baca-baca? Sudah ada baca-baca mungkin saya sudah sampaikan di pertemuan sebelumnya. Turunannya sin apa? Pada baca. Nah, tapi barangkali ini tentu kalau buat memakainya saya rasa udah pada pinter-pinter nih 12 IPA 9 ya. Tinggal bagaimana kita menemukannya. Jadi khusus pembelajaran kali ini kita coba step by step langkah dengan langkahnya. Nanti akan saya bimbing bagaimana menemukan turunan dari sin dulu untuk pertemuan kali ini ya. Karena keterbatasan ini akan kita pakai untuk menemukan turunan sin nanti begitu ya. Nah, lebih lengkapnya apa aja kegiatan kita? Nah, yang pertama mencermati masalah ya, walaupun masalahnya udah saya spill tuh tadi di depan ya, bahwa masalahnya kita akan menemukan turunan dari sin begitu. Yang kedua mencermati masalah, membahasnya nanti secara berkelompok ya, diskusi kelompok. Saya udah bagikan kelompoknya kemarin ya. Oke, supaya efisien hidupnya juga sudah disesuaikan dengan kelompoknya kan? Jadi waktunya berkelompok tinggal ya sesuaikan. 3, setelah diskusi nanti saya minta ada yang berani buat mempresentasikannya di depan. Kemudian nanti kita akan bahas bareng. Barangkali ada tanggapan dari temannya atau nanti ada penguatan dari saya juga. Kemudian yang terakhir nanti mengerjakan soal evaluasi. Nah, setelah berkelompoknya sudah, nanti harus bisa masing-masing. Jadi harus paling baik-baik juga ya, langkah-langkah pembelajaran, langkah-langkah mengerjakan yang KPD. Nanti saya kasih gambar kerja peserta didik untuk setiap kelompoknya. Jadi dalam proses kegiatan belajar kita ya, ada beberapa yang akan saya lihat. Yang pertama aspek pengetahuan. Nanti saya ambil dari yang soal
di akhir ya soal masing-masing gitu ya. Jadi mudah-mudahan semua bisa paham dengan baik. Oke, yang kedua nanti cara pengisian LKPD ya. Nah, yang kedua nanti cara pengisian LKPD-nya ya secara berkelompok. Nanti kalau bisa langkahnya yang bagus, yang jelas, begitu, yang runut. Nah, yang ketiga sikapnya, sikap selama pembelajaran apa? Yang pertama harus ingin tahu ya. Silakan kalian explore pembelajaran kita, ada yang mau ditanya atau ada yang ingin ditanggapi. Yang kedua adalah percaya dirinya. Nah, percaya diri juga ketika mengungkapkan pendapat, ketika memberikan tanggapan ke temannya, begitu. Oke, paham sampai sini? Jelas ya? Cermati. Coba dicermati dulu mungkin ya. 1 menit kira-kira barangkali. Nah, definisi tersebut dapat digunakan untuk menemukan turunan fungsi trigonometri sinus. Nah, ini yang akan kalian cermati baik-baik. Coba ya sambil boleh lah di apa ya, dipikir-pikir dulu kira-kira gimana ya definisi turunan itu akan kita pakai menjadi turunan sin gitu ya. Baik, yuk berkelompok ya. Apa yang akan dikerjakan yaitu menemukan turunannya terus menyajikan langkah-langkahnya gitu ya. Saya share ya supaya apa ya, hemat. Saya share ke ketua kelas ya. Nanti ketua kelasnya share lagi di grup kelas kalian biasanya ada. Dia mengeluarkan handphonenya untuk melihat LKPD, tapi harus kita selami bersama. Pemakaian HP-nya hanya untuk melihat bahan diskusi. Siap? Oke, tidak banyak waktunya, hanya 10 menit untuk didiskusikan. Kalau tidak sempat mengetik dia bergeser sekarang dengan anggota kelompoknya atau kelompoknya yang silakan. Ada LKPD-nya di HP-nya, bisa diklik kan? Oke. Bisa kelompok 6. Ada yang mau perlu ditanya nggak? Sementara ini belum ada. Oke ya, silakan dilihat angkanya baik-baik ya. Ini tadi kelompok 3 bisa. Oke, ini kelompok 4 ya. Bisa bukan? Udah selesai ya? Kelompok 5 udah. Yang muslim ya diskusinya nanti silakan siapkan di kelompoknya. Baik. Ada yang berani mewakili kelompok mana yang akan maju ke depan? Saya Pak mau coba. Oke, baik. Kelompok 3 diwakili sama Aja. Boleh tepuk tangan dulu dong. Oke, videonya Ya. Pakai konsep definisi. Ya. Definisinya boleh please. Dalam mencari turunan dari sin X berarti X sama dengan sin X itu ini misalnya, jadi R aksen X itu kita masukin aja sininya mendekati 0 sin X tambah H kurang sin X. Oke, kita lihat berarti itu dengan 1 jadi cos X turunan sin X. Oke, boleh kasih tepuk tangan ya. Terima kasih banyak Azaki yang sudah mewakili kelompok 3. Ada yang ingin menanggapi? Ya? Iya, Rana dari kelompok. Nah, baik, silakan Rana, gimana tanggapannya? Dengan diskusi kelompok kami juga caranya
Silakan arahnya ada? Nggak ada yang mau ditanya juga? Nggak ada. Oke, kelompok 2 gimana? Sama. Oke, ya tidak ada yang mau ditanya? Tidak. Semua. Jadi hal yang ingin saya kuatkan adalah mungkin hal yang terpakainya. Wah, hal yang terpakai itu apa? 2 ini kan? Nah, 2 ini tidak ada di dalam langkah awalnya, tapi dari mana? Dari pengetahuan kalian sebelumnya. Benar nggak? Iya, dan Ajati sudah nulis ini, ngingetin. Kalau sin A dikurang sin B, dia harus ingat ini ya, sin A dikurang sin B itu apa? 2 cos setengah A tambah B dikali sin setengah A min B. Itu terpakai ya. Lalu jadi intinya apa? Turunnya sin sama dengan cos. Wah, di sini ya ujungnya turunannya sin itu adalah cos. Jadi tidak hanya hafal saja, tapi sudah bisa paham, sudah bisa tambah kuat kalau ditanya orang. Ada pertanyaan sampai sini semuanya? Tidak ada. Yakin? Benar? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, maka saya yang bertanya. Baik ya, pertanyaan saya seperti di awal tadi disampaikan, setelah hasil diskusi, saya harap punya pemahaman yang bagus masing-masing. Jadi silakan disiapkan sebuah kertas, kasih nama ya, saya ingin cek yang menunjukkan. Pak, kalau itu mungkin takutnya nanti kemana-mana. Jadi saya mintanya tunjukkan, sudah ada jawabannya, tapi tunjukkan langkah-langkahnya. Bagaimana dengan menggunakan definisi turunan sebagai unit fungsi, tunjukkan bahwa turunannya cos sama dengan min sin x. Iya. Berapa menit? Lihat kasih sebelah sini. Oke. Sama ya, apa sih kegiatan pembelajaran, apa sih hal yang sudah dipelajari hari ini? Nah, supaya jangan. Oke. Mutia. Oke, gimana Mutia? Kalau saya, sesuatu yang sudah dipelajari hari ini adalah kita jadi tahu asal usul turunan dari cos x adalah min sin x, dan turunan dari sin adalah cos x, dan itu sudah dipelajari sebelumnya, tapi kita jadi tahu tahap-tahapannya, asal usulnya kenapa awal kan sebelumnya kita hanya tahu turunan sin x adalah cos x, tapi di pelajaran kali ini kita jadi tahu asal usul bagaimana. Terima kasih. Boleh tepuk tangan buat Mutia. Gimana Rehan? Gimana Rehan? Saya belajar asal usul dan turunan X. Sedikit rumit tapi agak menyenangkan. Oke. Baik, kata Rehan rumit sedikit dan menyenangkan. Ini kayaknya sebenarnya perasaan buat yang lain nih. Iya kan? Rumit tapi menyenangkan. Oke ya, terima kasih ya. Baik, terakhir sampaikan bahwa di kesempatan selanjutnya setelah belajar tadi sudah belajar asal usulnya ya. Sin itu turunannya jadi apa? Cos. Turunannya cos min sin. Nah, selanjutnya kita akan belajar memakai itu. Jadi kita akan menggunakan turunan-turunan dasar itu buat mengerjakan turunan-turunan yang lebih kompleks. Wah, kalau tadi kan sin x, baik. Supaya tambah berkah lagi, diawali dengan berdoa ya. Kita akhiri juga pembelajaran kali ini dengan berdoa juga. Ya, silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita dengan doa masing-masing berdoa. Baik, diakhiri dengan kalimat tadi di awal, 3 kalimat di awal apa? Semangat, antusias, luar biasa. Oke, baik. 12 IPA 9. Semangat, antusias, luar biasa. Oke. Ya. Terima kasih banyak ya untuk perhatiannya pada pembelajaran kali ini ya. Oke.